Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah dengan pandemi yang sedang dihadirkan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, sehingga kita bisa sabar untuk menjalankan semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, teman-teman, insya Allah kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang nomor ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana konsep takwa dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang tidak baik akan dihapus dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kalian dengan manusia hablum minan nas, dengan pergaulan, dengan akhlak yang baik. Kali ini teman-teman kita akan membahas konsep takwa dalam Islam. Seperti apa takwa itu yang diinginkan oleh Allah, seperti apa tuntunan dalam sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqillah, kata Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, kata takwa diulang oleh Allah dalam 285 ayat dengan berbagai bentuknya. Dalam bentuk fiil terulang 182 kali, dan dalam bentuk isim terulang sebanyak 76 kali. Kenapa kata takwa ini diulang begitu banyak dalam Al-Quran? Pasti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Sebagaimana ulama mengatakan, dari sebagian arti tikror lafz yang ada dalam Al-Quran, ada maksud penegasan di situ. Kenapa banyak sekali, Ustaz? Karena Allah menginginkan kata takwa ini kita pelajari lebih dalam. Apa arti takwa dalam agama Islam? Arti takwa, sebagaimana kita sudah pelajari, minimal ada 3 arti dalam bahasa Arab. Yang pertama, at-taqwa itu berarti keikhlasan. Orang kalau bertakwa, ikhlas. Beribadah ikhlas. Semua yang dilakukan hanya karena Allah. Tidak berharap pujian dari manusia. Dipuji, tidak tinggi. Dihina, tidak rendah. Itu salah satu arti takwa. Arti yang kedua, khosyah. Rasa takut. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut dalam arti apa? Takut ketika yang sudah diharamkan oleh Allah masih dia lakukan. Takut ketika yang sudah diperintahkan oleh Allah tidak sanggup dia jalankan. Maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan arti yang ketiga dari kata takwa ini adalah tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Orang yang bertakwa, ikhlas menyembah Allah, ikhlas dalam beribadah, takut
kepada azab Allah. Kemudian yang terakhir, dia takut untuk melakukan sesuatu yang sudah dilarang. Tarkul maksiyah, meninggalkan semua kemaksiatan. Nah, 3 arti ini teman-teman, kalau terkumpul dalam hati kita, insya Allah kita akan ikhlas menyembah Allah, kita akan kuat, kita akan sabar, kemudian setelah semua kita lakukan itu, yang kita harapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminan ketika kita sudah bisa merasakan ketakwaan ini? Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5, Allah memberikan informasi kepada kita. Ada 4 keutamaan ketika kita sudah bisa menjalankan konsep takwa ini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Allah dalam Quran surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Setelah itu, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat berikutnya, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa, kata Allah, akan dijamin dengan 4 hal. Yang pertama, orang bertakwa akan diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia alami. Masalah finansial, perusahaan nggak jalan, omset nggak naik, produksi tidak terjual. Ketika dia bertakwa kepada Allah, ada solusinya, ada rizkinya. Maka Allah akan menghadirkan orang yang menjual, dihadirkan pembelinya, yang butuh dana, dihadirkan investornya, yang butuh solusi, dihadirkan solusinya. Jaminan orang yang bertakwa kepada Allah. Ustaz, saya sudah bertakwa kepada Allah, Ustaz. Saya sudah sholat berjamaah 5 waktu. Malam saya bangun tahajud, Ustaz. Pagi saya sholat duha 8 rakaat, Ustaz. Baik. Kenapa semua yang saya lakukan, Ustaz, ternyata belum menghadirkan solusi yang sudah Allah janjikan? Kata Allah dalam surat At-Talaq, kalau ada manusia bertakwa kepada Allah, pasti dikasih solusi. Saya sudah bertakwa, Ustaz. Kok gak ada solusi? Baiklah, kita evaluasi, teman-teman. Ketika kita sudah mengaku bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kita evaluasi. Kapan kita bertakwa kepada Allah? Apakah kita bertakwa kepada Allah hanya di depan manusia? Sementara ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita, tangan kita bermaksiat, mata kita bermaksiat, mulut kita, mohon maaf, ngomongin orang, telinga kita dengerin gosip. Kalau nggak ada orang, teman-teman, itulah kualitas keimanan kita diuji. Oke, mengaku sudah bertakwa, belum dapat solusi dari Allah. Kita evaluasi. Mungkin sholatnya sudah benar, tahajudnya sudah konsisten, duhanya sudah istiqomah, tapi mungkin matanya belum bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Pergi ke mall, banyak aurat-aurat dibuka, mungkin matanya belum bertakwa. Masuk kamar, ditutup pintunya, dikunci, kemudian tidak ada seorang pun yang melihat. Kita pegang handphone, buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, buka semua yang ada di internet. Tidak ada yang melihat. Mata kita mungkin belum bertakwa kepada Allah. Maka jika dari satu anggota tubuh ini, teman-teman, seluruh tubuh kita, ada satu anggota tubuh yang belum bertakwa kepada Allah, solusi itu tidak akan pernah hadir. Solusi itu akan hadir kalau takwa kita kepada Allah sudah total 100%. Barulah solusi itu akan hadir. Hadir dalam bentuk apa, Ustaz? Bisa langsung solusinya Allah hadirkan, atau dosa-dosa di masa lalu Allah hapuskan. Derajat kita di masa yang depan diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fadilah ketakwaan kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kata Allah dalam Quran surat At-Talaq, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan yang sudah dilarang oleh Allah, akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak dia duga-duga. Duduk nih kita, nggak ngapa-ngapain,
Tiba-tiba ada teman WA, kita baca WA, nawarin kerjaan. Ada proyek besar. Kita nggak minta sama Allah. Cuma karena kita bertakwa kepada Allah, kita jaga mata kita jaga mulut kita tutup telinga kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah akan memberikan kita rizki dari arah-arah yang tidak kita duga. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya seperti tadi. Kita pergi silaturahmi ke rumah teman, tiba-tiba ditawarin proyek, ditawarin kerjaan, atau bahkan langsung dikasih uang cash. Tidak ada yang tahu. Sementara rizki yang sudah kita prediksikan ternyata meleset, Pak. Sebelum Ramadan, kita punya proyek nih. Jauh-jauh hari kita sudah bikin master plan-nya. Qadarullah. Ada corona datang sebelum Ramadan, semua proyek itu berhenti. Otomatis semua yang kita prediksikan meleset. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, ada jalur rizki lain yang Allah buka di luar yang kita rencanakan. Kalau seandainya rizki itu hanya sesuai dengan yang kita rencanakan, kita sudah mati kelaparan sejak dulu, Pak. Karena banyak sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Keuntungan yang kita sudah prediksikan, ternyata malah berakhir rugi. Banyak sesuatu yang tidak terjadi, yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah berikan jalan yang lain, Pak. Di sini ditutup, tapi di sebelah sini dibuka jalan yang lebar. Bisnis yang satu dibikin bangkrut, Pak. Bisnis yang lain Allah buka lebar. Hubungan kita dengan partner bisnis yang satu tidak baik. Allah hadirkan orang baru yang lebih baik, yang lebih amanah. Kemudian kita berbisnis dengan dia, ternyata hasilnya lebih banyak, lebih berkah. Ini jalan dari Allah kalau kita bertakwa. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ketika kita bertakwa kepada Allah, dibuat semua urusan kita mudah. Gak ada masalah. Sekarang ada orang datang kepada kita, Ustaz, kenapa bisnis saya gak lancar, Ustaz? Sudah mangkrak nih, proyek 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, gak beres-beres, Ustaz. Kita evaluasi. Mungkin ketika kita menjalankan bisnis itu, ada kemaksiatan yang kita lakukan. Di satu sisi, kita menjalankan bisnis. Tapi kalau kita tidak menjalankan bisnis, di sisi lain kita bermaksiat. Maka bisnis yang berjalan dengan berjalannya maksiat, biasanya banyak kendala, Pak. Kalau nggak ada modalnya, ternyata orangnya tidak amanah. Orangnya amanah, ternyata modalnya kurang. Banyak sekali masalah yang timbul gara-gara kita tidak bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang sudah hijrah, meninggalkan yang haram, mengambil hanya yang berkah, bukan berarti tidak diuji oleh Allah. Justru orang yang berhijrah itu akan diuji dengan ujian yang jauh lebih berat daripada sebelum dia berhijrah. Kalau dia bersabar, bertakwa kepada Allah, maka jalan hijrahnya penuh dengan ujian, Pak. Tidak mungkin orang berhijrah itu dibiarkan begitu saja oleh Allah. Justru banyak ujiannya. Maka teman-teman harus bersabar, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, kalau kita bertakwa, urusan kita dimudahkan. Kita flashback coba 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Banyak urusan kita dimudahkan. Karena apa? Karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, fadilah yang keempat dari rasa takwa kita kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajrah. Ini yang paling besar dari fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan tadi. Orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, akan dihapus dosa-dosa di masa lalunya, Pak. Wa yu'zim lahu ajrah, dan pahalanya dilipat gandakan. Justru inilah tujuan utama kita hidup, Pak. Masa lalu selesai. Orang yang baik sekarang sudah berhijrah, punya masa lalu yang berantakan. Jangan pernah merasa tinggi hati. Ustaz, saya sudah hijrah, Ustaz.
insya Allah ahli surga. Belum tentu diterima hijrah kita, Pak. Kalau kita tidak ikhlas, tidak bertakwa kepada Allah, bisa jadi amal ibadah kita hanya berlalu begitu saja. Di hari kiamat, ketika didatangkan amal catatan kita, dua orang malaikat menghadirkan buku itu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menilai amal ibadah kita di dunia, Pak. Kata Allah, amal ini buang, hapus. Amal ini saya terima. Amal yang ini buang, dihapus. Amal yang ini saya terima. Kemudian malaikat pencatat amal ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ma ra'aina illa khairan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ketika kami mencatat amal ibadah orang itu di dunia, yang kami lihat hanyalah kebaikan. Maka kebaikan itu kami catat, kata malaikat. Tapi Allah berkata lain, Pak. Meskipun amal kita dicatat oleh malaikat, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak bertakwa. Kata Allah, amal ini bukan untuk saya. Ada amal ibadah yang tidak ikhlas, Pak, tidak diterima oleh Allah. Orang ini beribadah, kata Allah, hanya ingin dipuji oleh manusia. Dan pujian itu sudah dia dapatkan di dunia. Orang ini bersedekah hanya karena ingin dibilang dia seorang dermawan. Dan pujian itu sudah dia dapatkan di dunia. Orang ini membaca Al-Quran hanya ingin dia dikatakan seorang qori. Orang yang fasih bacaannya. Dan mereka sudah dipuji di dunia. Maka amalan itu dihapus sama Allah. Kemudian Allah menerima hanya amalan yang baik-baik saja. Maka fadilah ketakwaan ini sangat besar, teman-teman. Selain dosa-dosa kita dihapus, ternyata pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu untuk mendapatkan ampunan Allah dan dilipat gandakan pahala kita tidak mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak, Pak. Sholat tahajud, bangun jam 2, bangun jam 3, gak enak, Pak. Karena waktu itu adalah waktunya tidur. Sholat subuh berjamaah dalam keadaan normal, tidak enak. Karena kita harus berangkat ke masjid dalam keadaan gelap. Orang-orang masih tidur. Berpuasa Senin Kemis, tidak enak, Pak. Karena teman-teman kita gak puasa, kita harus berpuasa Senin Kemis. Puasa Ramadan tidak enak. Kita harus berpuasa sebulan penuh, sementara banyak orang yang makan di siang hari. Maka kata Rasulullah SAW, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Sedangkan neraka, kata Rasulullah, dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak. Maka kalau kita masih merasakan keenakan, kenikmatan dalam sebuah kemaksiatan, berarti kita dengan surga jauh, Pak. Kenapa neraka enak? Kenapa surga tidak enak? Karena masing-masing ada balasannya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dunia ini adalah penjara untuk kita orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan dunia ini diciptakan sebagai surganya bagi orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Maka teman-teman jangan pernah merasa tinggi hati. Mohon maaf. Kekayaan diberikan kepada manusia, baik yang dicintai oleh Allah ataupun yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau seandainya kekayaan itu diberikan oleh Allah kepada makhluknya, hanya kepada orang yang dicintai saja, tentu Qarun tidak akan pernah kaya. Namrud tidak akan pernah kaya, tidak akan pernah jadi penguasa. Orang-orang sebelum kita diberikan kekayaannya jauh lebih besar daripada kekayaan kita, Pak. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kekayaan itu mendatangkan ketakwaan? Kalau dengan kekayaan meningkat ketakwaan kita, berarti kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau dengan hadirnya kekayaan,
Justru ketakwaan kita habis, Pak, tidak tersisa. Yang ada malah kemaksiatan setiap hari, itulah yang disebut dalam hadis, innama huwa istidraj. Itulah istidraj. Dikasih semua hartanya di dunia. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang nggak dikasih, Pak? Mobilnya mewah, rumahnya luas, asetnya banyak, riba dimakan, haram dihajar, Pak. Hiburan malam setiap malam dilakoni. Dikasih semua di dunia oleh Allah. Tapi nanti di akhirat, tidak ada jatah buat mereka sedikit pun. Nah, bagi teman-teman yang mengharapkan surga, yakinlah jalan ke surga tidak enak, Pak. Tapi jalan ke neraka selalu enak. Datang ke tempat maksiat, enak semua tempat maksiat itu. Mata dimanjakan dengan sesuatu yang indah. Kita bisa melakukan maksiat. Enak kata Allah. Tapi di dunia saja. Di akhirat, kamu tidak akan memiliki jatah apapun. Nah, ini yang berhubungan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun dimanapun. Kapan kita bertakwa kepada Allah? Pagi, siang, malam. Mau bermaksiat, ingat kepada Allah. Mau mengambil hak orang lain, ingat kepada Allah. Mau mengkhianati pasangan, ingat kepada Allah. Pasangan kita tidak tahu, Pak. Ketika ada seorang suami mengkhianati istrinya, mungkin istrinya tidak tahu suaminya berkhianat di luar rumah. Tapi Allah selalu mengawasi bagaimana kelakuan seorang suami istri di luar ataupun di dalam rumah. Kemudian selanjutnya, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah semua perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu dengan amal kebaikan. Kalau kita pernah bermaksiat, Pak, sekarang saatnya untuk menebus semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tidak bisa ditebus maksiat itu dengan amal, maka kita bisa tebus dengan sedekah. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rahman. Sedekah yang kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan akan meredakan amarah Tuhan kamu. Allah sudah mau murka kepada kita. Ternyata kita masih sedekah. Ada orang tidak mampu, kita kasih bantuan. Ada orang butuh sembako, kita kasih beras. Ada orang butuh uang, kekurangan finansial, kita bantu, Pak. Ajak kerjasama. Dengan kerjasama itu, kita bisa menghasilkan uang, kemudian kita bisa bagi profit sharing. Bantu orang-orang dengan sedekah. Tidak mampu sedekah dengan harta, bantulah sedekah dengan ilmu. Kata ulama, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah ilmu pengetahuan agama. Ada orang tidak bisa ngaji, kita sedekah ilmu, ajari orang ngaji. Ada orang mau hijrah, tidak tahu jalannya, ajak mereka hijrah, ikut kajian. Ada orang tidak tahu cara sholat seperti apa, ajak ikut kajian bagaimana kita melaksanakan sholat dengan baik. Itu kata para ulama, sedekah yang terbaik adalah sedekah ilmu. Kemudian Abu Dzar yang disebutkan dalam hadis ini, beliau pernah berkata, Inni la uhibbul ju'a wal marada wal mauta. Idza ji'tu raqqa qalbi wa idza maridtu khaffa dhanbi wa idza mittu laqitu rabbi. Kata Abu Dzar, sesungguhnya ada 3 perkara yang aku cintai dalam kehidupan ini. Aku mencintai kelaparan, aku mencintai rasa sakit, dan yang terakhir aku mencintai kematian. Berat ini, Pak. Kenapa Abu Dzar Al-Ghifari ini bisa mencintai 3 hal yang mungkin semuanya tidak kita sukai, Pak? Kata Abu Dzar, kalau saya lapar, hati saya lunak, Pak. Orang kalau lapar, hatinya ingat Allah. Apalagi gak ada yang mau dimakan, Pak. Ya Allah, ternyata begini rasanya lapar. Kita bersyukur kepada Allah, bagi kita sudah makan dengan kenyang. Kemudian kata Abu Dzar, wa idza maridtu khaffa dzambi. Kalau saya sakit,
maka dosa-dosa saya berguguran tinggal sedikit. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kalau ada seseorang dari seorang Muslim sakit dia, maka dengan kesakitan yang dia alami diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab minta kepada Allah, ya Allah berikan saya sakit setiap hari. Maka beliau ketika sore hari langsung demam, Pak. Sampai besok pagi baru demamnya hilang. Karena apa? Begitu dia demam, dia bersabar menerima takdir Allah itu, setika itu berguguran dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini sahabat, Pak. Yang mungkin secara kasat mata tidak pernah bermaksiat. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Tidak ada tempat maksiat dulu, Pak. Tidak seperti sekarang. Mereka menjaga mata, menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga kemaluan, menjaga semua anggota tubuhnya. Tapi dengan semua yang sudah mereka jaga, ternyata mereka masih merasa punya dosa yang sangat besar. Bedanya dengan kita. Kata Rasulullah SAW, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alaih. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Seorang beriman kepada Allah melihat dosanya itu seakan-akan dia berdiri di bawah gunung, kemudian dia takut gunung itu menimpa dia. Tapi orang fajir, orang yang sering bermaksiat, orang yang tidak takut kepada Allah, melihat sebuah dosa besar hanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya, kemudian dia bilang, ya dosa saya cuma segini, kecil. Padahal itu adalah dosa besar menurut para sahabat. Ini bedanya kita dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Sa'id ibn al-Musayyib, wa innar rajula la yusalli bil lail fa yaj'alallahu fi wajhi nuran yuhibbuhu alaihi kullu muslim fayarahu man lam yarahu qat fayaqulu inni la uhibbu hadzal rajul. Ada seseorang yang istiqomah salat malamnya, Pak, tahajud rajin, salat duha rajin. Dengan salat malamnya ini, kata beliau, Allah menjadikan wajahnya bercahaya. Sehingga orang yang belum pernah melihat dia saja bisa langsung cinta. Artinya cinta dalam ikhwah fillah, dalam persaudaraan Islam. Langsung cinta, Pak. Kita melihat ulama, melihat fotonya saja, Pak. Kita langsung suka. Lihat videonya saja, langsung suka. Kalau kita suka kepada ulama. Padahal kita belum pernah ketemu langsung. Tapi dengan izin Allah, karena beliau sholat malamnya rajin, maka diberikan cahaya dalam wajahnya yang bisa dilihat oleh orang-orang muslim. Dengan cahaya sholat malam itu, orang-orang muslim yang lain bisa cinta kepadanya. Kemudian, kata Yahya bin Mu'adz, man khanallaha fis sirri, hatakallahu sitrahu fil alaniyah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, berani melakukan maksiat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kata beliau, hatakallahu sitrahu fil alaniyah. Maka Allah akan membuka aibnya di depan umum. Ini berbahaya. Maka sering kita dapatkan informasi, ada pejabat yang dipuji oleh rakyatnya. Ada orang kaya yang dipuji karena hartanya. Ternyata di akhir hayatnya, Pak, Allah buka semua aibnya. Karena apa? Karena dia melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Gak ada orang tahu. Mungkin dia bikin dosanya bukan di Indonesia. Jauh. Bikin dosanya di Eropa, Pak. Orang Indonesia gak tahu. Ternyata Allah buka semua aibnya di akhir masa jabatannya. Ketahuan dia korupsi, di penjara. Ini salah satu tanda-tanda orang yang sering melakukan perbuatan maksiat sendiri-sendiri dan sembunyi-sembunyi. Contoh, ada pengusaha sukses, Pak. Banyak uangnya, kaya raya. Orang memuji dia sebagai hartawan, pengusaha sukses, ngisi acara di mana-mana. Sukses menurut manusia. Karena apa? Karena manusia hanya melihat secara subjektif, Pak. Penilaian manusia terhadap kita subjektif, tidak objektif.
Karena hanya mereka yang mereka nilai hanya tampilan luarnya saja. Tampilan dalamnya tidak mereka ketahui. Nah, maka orang yang dipuji seperti ini, pengusaha kaya raya, dipuji, Pak. Begitu di akhir hayatnya Allah buka aibnya, Pak. Bangkrut perusahaannya, Pak. Nggak punya apa-apa, hilang semua. Maka ini tanda-tanda orang yang pernah melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata tentang konsep takwa ini. Kata beliau, takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ketika kita sudah takut kepada Allah. Kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita merasa cukup dengan yang sudah dibagikan oleh Allah. Dikasih 1 juta, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, dikasih 1 juta. Dikasih 100 juta, bersyukur kepada Allah. Qanaah, Pak. Dikasih 1 rumah, qanaah, bersyukur kepada Allah. Ternyata dengan rumah yang ada ini, anak-anak kita bisa tinggal, bisa bahagia, tentram, harmonis, dan sebagainya, kita syukuri. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, salah satu cirinya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak merasa qanaah dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Dikasih mobil 1, pengen 2. Dikasih 2, pengen 3. Dikasih 3, pengen yang lebih mewah. Pengen beli rumah lagi. Boleh memang, cuma yang terpenting adalah kita merasa cukup, Pak. Kalau kita merasa cukup, bukan masalah nominalnya, tapi masalah keberkahannya. Ada orang dikasih 1 juta, bersyukur. Karena adalah rezeki yang halal dari Allah. Tapi ada juga orang-orang yang diberikan harta yang lebih banyak, sampai sekarang belum sanggup untuk bersyukur. Kenapa? Ternyata faktornya, dia bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, jadi teman-teman kita evaluasi. Saya sendiri evaluasi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin sedikit menyinggung perasaan teman-teman. Tidak ada sekalipun niat untuk seperti itu. Saya pribadi evaluasi. Kenapa kita tidak sanggup untuk bersyukur kepada Allah? Mungkin salah satu faktornya, kita dulu sebelum kita berhijrah, sering melakukan perbuatan maksiat sembunyi-sembunyi. Gak ada orang tahu. Buka handphone, buka maksiat. Gak ada orang tahu. Pergi keluar kota, pergi keluar negeri. Gak ada orang tahu. Karena maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu ternyata memiliki efek tidak membuat hati kita qanaah. Kasih rumah 1, gak cukup. Pengen beli yang lebih banyak. Dikasih mobil 1, gak cukup. Pengen yang lebih mewah. Dikasih tanah 1 hektar. Pengen 10 hektar. Selalu seperti itu. Karena apa? Karena dia melakukan maksiat sendiri-sendiri. Sembunyi-sembunyi. Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu mempersiapkan diri untuk berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, semua orang yang sudah diciptakan oleh Allah, diberikan kehidupan di muka bumi ini, semua akan berhadapan dengan Allah, laisa bainahu wa bainaha turjuman. Tidak ada antara makhluk ini dengan Allah sekatnya, Pak. Tidak ada penterjemahnya. Kita langsung berhadapan dengan Allah. Ditanya, untuk apa harta yang sudah aku berikan, kata Allah. Kita mau jawab apa, Pak? Ya Allah, saya bangun masjid. Allah tahu, Pak. Mungkin selama di dunia, kita nggak pernah bangun masjid. Ya Allah, saya bersedekah. Allah tahu, kita di dunia tidak pernah bersedekah. Maka ini yang harus kita persiapkan, teman-teman. Begitu usia kita sudah tidak ada, yang berarti hanyalah amal ibadah kita. Inilah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulah manusia itu dengan akhlak yang baik.
Suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang menjadikan manusia itu paling banyak masuk ke dalam surga?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua hal ini teman-teman, kalau sudah berkumpul dalam hati kita, insya Allah, dengan izin Allah, tidak akan sanggup kita untuk mengeluhkan apa yang terjadi ke dalam kehidupan kita. Kekurangan finansial, mau ngeluh juga malu sama Allah. Ya Allah kok kurang, ya Allah kok begini. Malu teman-teman, kalau ketakwaan itu ada dalam hati. Kenapa kita malu? Mungkin kekurangan yang kita alami hari ini adalah akibat dari dosa yang kita lakukan 10 bahkan 20 tahun yang lalu. Baru Allah hadirkan. Kalau orang bertakwa, ingat kepada dosanya. Orang yang tidak bertakwa, ngeluh luar biasa. Maka kata ulama, orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang paling sering mengeluh. Kenapa? Tidak terima dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau orang bersyukur, dikasih rumah satu bersyukur. Dikasih masalah satu bersyukur. Karena apa? Antara nikmat dengan musibah saling berkaitan, teman-teman. Orang yang diberikan musibah bersabar akan diberikan nikmat di kemudian hari. Kenapa kita mengeluh? Karena kita nggak tahu apa yang Allah berikan nanti setelah musibah ini selesai. Kita nggak tahu. Kenapa usaha kita bangkrut? Kenapa kita mengeluh saat kita kekurangan uang? Kenapa seorang suami mengeluhkan istrinya? Karena dia tidak tahu apa yang Allah sembunyikan. Apa hikmahnya dari semua ini? Kalau dia tahu, tidak akan pernah dia sanggup untuk mencari satu alasan pun untuk mengeluhkan kepada Allah. Semua yang datang dari Allah baik. Tidak ada satu kejadian pun yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita yang dimaksudkan untuk menghancurkan kita, tidak ada. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yakin semua ini datangnya dari Allah, selesai semua urusan kita, Pak. Maka di antara tanda-tandanya seseorang itu memiliki akhlak yang baik adalah tidak suka mengeluh. Kita datang ke rumah teman, bayangkan, kita datang ke rumah teman, Pak. Dari awal ketemu sampai kita mau pamit, Pak, dia ngeluh aja. Gimana nih bro, usaha gak lancar, pabrik tutup, produksi gak ada, karyawan nuntut gaji, standing gak pernah dibayar. Dari awal kita masuk, Pak, ke rumah dia, sampai kita mau pamit, nih sudah malam kita mau pulang, ternyata keluhan semua. Apa yang kita rasakan? Gak enak, Pak, kita bergaul sama orang ini. Meskipun kita temenan sama dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah bagikan kepada kita, insya Allah solusi-solusi itu akan segera hadir ke dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman, karena azan Isya sudah berkumandang, kita cukupkan kajian kita hari ini dalam hadis yang ke-18. Insya Allah besok setelah subuh kita lanjutkan hadis ke-18. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.